Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan di IPL yang berlangsung kemarin itu dengan kejutan besar terjadi ketika The Reds Liverpool tumbang di City Ground, markasnya Nottingham Forest. Ini Nottingham Forest itu berada di peringkat paling bawah. Dan kemudian mereka karena menang itu naik ke peringkat 19, menggeser Leicester ada di bawah. Dan ini kemenangan penting buat mereka. Yang mereka kalahkan tidak main-main. Ya, tim yang sedang bagus sebenarnya dalam tren positif, di mana Liverpool itu meraih 2 kemenangan terakhir itu dengan clean sheet, mengalahkan City 1-0 dan mengalahkan West Ham 1-0. Dengan 6 poin ini membawa Liverpool itu naik ke peringkat ke-7, 16 poin. Tadinya mereka terlempar ke posisi 12. Nah, bagi Forest, mereka bermain nothing to lose memang. Ya. Mereka tahu bahwa mereka akan kalah dalam ball position. Apalagi Liverpool yang mereka lawan. Ya, Liverpool pernah mengalahkan mereka ya. Kalau tidak salah mungkin di Piala FA itu mungkin kalah 1-0 di kandang mereka. Tapi sekarang bicara di IPL, mereka butuh kemenangan untuk bisa agak menjauh lah. Memang masih ada di zona merah, zona degradasi. Tapi kemenangan ini tentunya akan memotivasi mereka untuk pertandingan selanjutnya. Namun pertandingan berikut mereka akan berhadapan dengan Arsenal. Ini akan berat ketika bermain di Emirates karena Arsenal sedang memimpin klasemen. Tren Arsenal juga sedang bagus, sedang berlari kencang ya, dalam pertarungan kejar-kejaran dengan Manchester City. Dan siapa tahu mereka akan membuat kejutan lagi setelah mengalahkan Liverpool. Nah, Jurgen Klopp itu murka, marah, kecewa karena dengan penguasaan bola yang tinggi, peluang juga ada, tapi akhirnya tidak membuat sebiji gol pun ke gawang Forest. Tapi kok saya lihat juga dari statistik, sepertinya berimbang dalam hal on target ya, shoot on targetnya. Liverpool itu melepaskan itu ada percobaan 15 tembakan dengan 7 on target. Kalau melihat di Forest itu, Forest hanya membutuhkan 10 tembakan dengan 7 on target. Jadi sama sebenarnya. Dan Forest memang lebih dalam bertahan. Dan mereka tahu kalau bermain terbuka hancur melawan Liverpool. Jadi mereka yang harus lakukan adalah bertahan counter, bertahan dapat bola counter attack. Dan mereka bisa mendapatkan itu. Dan gol semata wayang yang didapatkan oleh Forest itu diciptakan oleh mantan pemain Liverpool. Ini anak muda yang kemudian ada di Liverpool pertama kali itu pada usia 18 tahun. 2015 itu dia datang ke Liverpool. Desain 400.000 pound itu, masih kecil saat itu. Nah inilah dia, dengan seragam Liverpool saat itu. Masih muda, sekarang di 24, waktu itu 18 tahun nih. Ya, Taiwo Awoniyi, pemain Nigeria dengan tinggi sekitar 183 185 dan ini sebenarnya aset namun dilepas. Ya ini pemain yang berpindah-pindah ya ke Frankfurt, terakhir ke Union Berlin, dia pernah bermain di Nijmegen sana, di Mainz, banyak di Gent, di Belgia, sampai kemudian dipatenkan oleh Union Berlin pada musim yang lalu dan akhirnya musim sekarang dia berlabuh di Nottingham Forest dengan 17 juta pound. Karena ketika di Union Berlin, Taiwo ini itu dikontrak kalau nggak salah 6,5 juta pound ya. Dilepas oleh Liverpool karena dalam masa peminjaman terus sampai 2021. Dia masih menjadi milik Liverpool. Tapi setelah itu dipermanenkan oleh Union Berlin dan sekarang dibeli oleh Forest dan dia bermain di garis depan. Ini gol kedua dia dalam 9 match yang dia sudah bermain pada musim ini bersama dengan Forest. Dan mantan pemain Liverpool ini yang menjungkalkan klub asalnya di Inggris ya. Dan tentunya dia gembira, tetapi juga ada perasaan yang tidak enak ya di tengah kegembiraan dia karena yang dia jebol adalah gawang Liverpool, apalagi dijaga oleh atau dikawal oleh Alisson Becker. Dan bagi Taiwo ini sesuatu yang tidak akan dia lupakan ya. Bahwa dia bisa bermain dipasang penuh oleh manajernya dan berhadapan dengan mantan klubnya. Dia pula yang menentukan kemenangan 3 poin bagi Nottingham Forest. Nah, kita akan tunggu nantinya untuk bertarung melawan Arsenal nantinya. Nah, ini pada akhir pekan apakah dia akan bisa membuat gol lagi seperti ke gawang Liverpool karena Arsenal sedang bagus kan, sedang terbang tinggi bersaing dengan City. Dan bagi Liverpool ini kekalahan ketiga pada
musim ini ya, setelah mereka kalah dari MU, kalah dari Arsenal, dan membuat posisi mereka semakin sulit ya. Artinya boleh dengan 16 poin masih ada tadi, realistis buat mereka ya, paling tidak finish di 4 besar. Kalau bisa melihat bahwa mereka ini belum konsisten ya, boleh kata 4 menang, ya, ada 4 imbang di sana, ada 3 kalah ya, dari 11 pertandingan, dan ini memerlukan kerja keras bagi Jurgen Klopp ya. Makanya Jurgen Klopp ini pantas, wajar kalau dia marah-marah saat dikalahkan oleh Nottingham Forest. Ya mestinya ini harga mati buat mereka kalau melihat Forest ada di bawah ya pasti 3 poin. Ya, kalau mereka mampu mengalahkan City dan penampilan lawan City itu luar biasa ya. Namun hanya biasa-biasa saja ketika menghadapi Nottingham Forest ya, itulah Liverpool ya. Kalau dengan tim yang berada di bawah selalu agak sulit buat mereka. Tapi kalau bermain dengan tim-tim yang kuat, mereka jauh lebih bagus bermain. Dan sekarang tantangan bagi Jurgen Klopp untuk membawa Liverpool ini dalam sebuah persaingan yang sengit untuk bisa masuk di 4 besar. Karena saya pikir posisi 1 dan 2 itu sekarang sudah diperebutkan oleh Arsenal dan City. Tinggal menunggu sekarang, di sana masih ada Spurs, masih ada Chelsea, dan juga masih ada MU. Belum lagi kuda hitam seperti Newcastle. Kita akan lihat nantinya. Bagi Liverpool untuk perjalanan ke depan, sekarang konsentrasi mereka akan tertuju melawan Ajax nantinya. Pada tengah pekan, imbang mereka akan lolos dari grup A di UCL untuk hadir di babak 16 besar. Jadi itu yang paling penting juga bagi Liverpool, tidak perlu berpikir dulu yang lain, tapi atasi dulu Ajax. Karena kalau kalah, ya bahaya juga. Ya, apalagi mereka kalah lagi lawan Napoli. Ini juga berbahaya. Kita akan tunggu bagaimana perjuangan Liverpool di Amsterdam. Ya. Dan kembali ke IPL, pertandingan lainnya juga yang berlangsung seru di Stamford Bridge itu berkesudahan 1-1 antara Chelsea dan Manchester United. Sebenarnya Chelsea itu punya peluang besar untuk menang ketika ada penalti dan diselesaikan dengan baik oleh Jorginho yang menaklukkan David De Gea ini, dan penalti itu didapat ketika Scott McTominay yang masuk di babak kedua menjatuhkan Armando Broja. Ini pemain cadangan yang dimasukkan di babak kedua oleh Graham Potter. Nah, penalti ini dimanfaatkan dengan baik, dengan sempurna eksekusi dari Jorginho. Tapi sayang dalam 5 menit terakhir itu Chelsea tidak mampu mempertahankan kemenangan mereka, bahkan 3 poin sudah di depan mata. Kalau mereka menang kan mereka agak menjauh, sudah unggul 4 poin dari Manchester United. Sekarang tetap dengan 1. Mereka boleh dengan 21 poin, tapi Manchester mendekat dengan 20 poin. Tetap hanya berselisih dengan sangat tipis kali ini. Persaingan untuk masuk di 4 besar seru. Ya, sayang sekali memang. Namun kalau bisa dikatakan di sini, MU tampil bagus setelah mereka mengalahkan Spurs sebelumnya, dan sekarang mereka 2 hari kemudian datang ke Stamford Bridge. Mereka tidak bertahan malah dalam statistik itu mereka unggul dari Chelsea. Bermain sangat baik. Namun peluang demi peluang yang mereka dapatkan itu gagal untuk bisa menghasilkan gol. Rashford ada 2 kali di sana. Jadi peluang itu tinggi. Karena kalau Chelsea itu kan cuma mungkin 6 kali tembakan dan ada 2 on target dibandingkan dengan MU yang mendapatkan di atas 3 on target atau bukan 4 on target di sana. Dan memang mestinya MU bisa memenangkan laga. Tapi secara keseluruhan kita bisa melihat ya ini oke lah. Ini hasil yang maksimal bagi kedua tim untuk berbagi angka dengan mendapatkan 1 poin. Dan tentunya bagi Chelsea tetap harus kerja keras. Karena mereka harus pergi ke Salzburg ya, untuk memainkan pertandingan krusial. Mereka harus menang untuk bisa lolos, atau paling tidak imbang untuk bisa lolos dari grup ya, ke babak 16 besar. Dan MU harus konsentrasi juga akan tampil di Liga Eropa. Di tengah pekan menghadapi Sheriff. Ya, tapi saya pikir mereka akan menang. Setelah Sheriff mereka kembali untuk bertanding melawan West Ham di kandang di Old Trafford. Dan saya rasa peluang menang juga terbuka bagi pasukan Erik ten Hag. Ya. Dan bagi Graham Potter, hasil ini untuk kedua kali secara back to back mereka bermain imbang ya. Kehilangan poin, mestinya 6 poin yang mereka dapatkan karena setelah ditahan Brentford di kandang sendiri mereka gagal memanfaatkan untuk bisa mengalahkan MU dan harus puas dengan 1 angka. Nah, setelah mereka balik dari Salzburg,
mereka harus siap menghadapi Brighton. Ini mantan klub Graham Potter. Ketika Potter menangani Brighton, Brighton terbang tinggi, bahkan ada di zona Champions. Kemudian sekarang tergeser, tergerus ya, turun jauh, bahkan di luar, mungkin dari luar 8 besar. Apalagi mereka kalah juga dari City dengan 3-1. Sudah 4 kekalahan saat ini. Ketika Potter keluar memang goyah penampilan dari Leandro Trossard dan kawan-kawan. Ya, walaupun mereka sudah punya pelatih baru Roberto De Zerbi, tapi memang kehilangan sosok Graham Potter. Karena dengan Potter mereka mampu mengalahkan MU justru di kandang MU. Tapi Potter masuk ke Chelsea, Potter memberikan suatu harapan besar. Karena sampai saat ini belum kalah walaupun ada 2 imbang terakhir, tapi dengan 8 pertandingan di semua kompetisi itu nggak kalah Potter dengan Chelsea-nya. Bahkan 5 pertandingan di IPL ya, itu mereka tidak kalah. Ada 3 menang dan 2 imbang di tangan Graham Potter. Jadi masih oke lah, pada track yang bagus Chelsea ini. Tinggal kita lihat nanti pertandingan-pertandingan berikut, terutama menghadapi Brighton. Ini yang seru, di mana Potter akan bertarung dengan mantan klubnya ketika dia sekarang berada di Chelsea. Pasti rame, apalagi ini sekarang bermain di Brighton kan. Kita akan saksikan bersama itu. Ya, laga yang penuh emosional nantinya dari semua pemain Brighton dan juga bagi Graham Potter sendiri sebagai orang Inggris ya, yang digadang-gadang mampu akan diambil oleh FA untuk menggantikan Southgate jika gagal di Qatar. Ya, siap-siap. Tapi apakah ini Chelsea akan melepas? Tentunya Chelsea butuh seorang Graham Potter yang baru pertama kali menangani tim besar seperti Chelsea dalam karir kepelatihan dia. Sampai di sini pembahasan saya dulu dengan review beberapa pertandingan termasuk kekalahan Liverpool dari Nottingham Forest dan hasil imbang 1-1 di Stamford Bridge antara Chelsea dan MU. Kita akan bahas nantinya untuk pertandingan selanjutnya. Mungkin di sana ada City dengan Erling Haaland-nya dan persiapan tentang Arsenal yang akan tampil bertarung dengan Southampton, dan kita nantikan pertandingan-pertandingan yang lain. Oke, sampai di sini pembahasan kita. Ciao.